Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Beliau Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat penuh kasih dan lembut. Maka tidak benar jika mengatakan bahwa Islam adalah ajaran kekerasan yang dengan berargumen banyak terjadi peperangan. Justru hal itu menunjukkan kesempurnaan Islam, ya, yang semuanya itu telah diatur dalam Islam, ya, bukan secara serampangan. Ya. Peperangan terjadi dalam Islam adalah untuk memperjuangkan dan membela agama Allah yang dimusuhi dan diperangi oleh orang-orang kafir atau orang-orang musyrik ketika berdakwah. Maka kalau ada orang mengkritik peperangan dalam Islam mengkritik peperangan dalam Islam, sejatinya dia adalah orang munafik atau orang kafir yang menampakkan keislamannya, ya. Dan sebenarnya dia takut mati, ya, jika terjadi peperangan antara yang hak dan yang batil, ya, antara kaum muslim dengan orang kafir. Dan secara membuktikan setiap negara yang penduduknya mayoritas Islam atau dikuasai umat Islam, maka umat beragama lain terlindungi, ya, dan tidak diperbolehkan untuk mengganggu kegiatan keagamaan mereka, ya, sebagai perwujudan agama Islam yang toleran, ya. Dan sebaliknya, ya, kalau kita melihat ketika yang mayoritas itu adalah penduduknya non muslim, maka kaum muslimin yang minoritas ditindas, ya, diintimidasi, bahkan dibantai. Kemudian mereka mempropagandakan Islamofobia yang klaim bahwa Islam agama radikal, teroris, tidak damai, agama perang dan lain-lain. Semua itu adalah tuduhan dusta, ya, yang keluar dari mulut orang-orang kafir atau orang munafik. Sekali lagi, Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan, dari yang kecil sampai yang besar, ya, dengan prinsip kebenaran dan keadilan yang bersumber dari wahyu ilahi yang bersifat mutlak kebenaran. Kemudian yang berkaitan dengan syariat agama Islam, ya, wajib kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Demikian juga jika terjadi perselisihan atau perdebatan, ya, bukan diserahkan kepada hawa nafsu masing-masing, ya, atau pendapat orang lain. Seperti pembahasan yang telah lalu, ya, tentang pengucapan selamat Natal, ya, selamat hari raya kepada pemeluk agama lain, ya. Kita tanya apakah ada perintah dari Al-Quran dan Sunnah, apakah dicontohkan oleh Rasulullah SAW para sahabat, apakah dilakukan para tabi'in, ulama salaf seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan ulama salaf yang lainnya, ya. Jawabannya jelas tidak ada. Karena perayaan yang mereka lakukan adalah merupakan bentuk peribadatan, ya, untuk Tuhan agama mereka, dan ini masuk dalam ranah akidah, ya, dan ibadah, ya, yang haram bagi kita umat Islam untuk mengucapkan selamat, ya, atau merayakannya. Tetapi kita juga tidak boleh mengganggu ibadah mereka, ya, sebagai sikap toleransi yang diajarkan dalam Islam, ya. Agak jelas, ya, dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Adapun tentang kegiatan sosial, ya, penanggulangan bencana, ya, usaha bersama untuk kemajuan bangsa, maka diperbolehkan, ya, untuk saling mendukung, ya, saling bekerja sama selama tidak bertentangan dengan syariat dalam pelaksanaannya, ya. Sekali lagi, untuk urusan syariat agama wajib kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Adapun tentang urusan dunia seperti teknologi, kedokteran, ya, budidaya, pertanian, peternakan, strategi perang, persenjataan, itu diserahkan kepada kita, ya, untuk berkreasi atau berinovasi, ya.
karena yang lebih mengetahui tentang perkembangan kembali zaman adalah yang ada pada zaman tersebut, ya, dan selama tidak bertentangan dengan syariat. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, ya, di surat Muslim. Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.